Halo guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberi rejeki berlimpah. Amin. Kembali lagi di 720 Pro. Kali ini saya akan merekap alur cerita film yang mengisahkan keadaan dunia yang sudah sangat post-apokaliptik. Ya, mirip-mirip seperti The Walking Dead atau The Last of Us gitu deh. Film ini belum pernah dirilis di bioskop Indonesia. Just info, The Park sudah dirilis di seluruh bioskop Amerika Serikat semenjak tanggal 2 Maret 2023 lalu. Bagaimana keseruannya? Mari kita bahas. Film diawali dengan berita kematian orang dewasa di mana-mana. Hal ini diakibatkan oleh wabah virus yang tidak diketahui penawarnya oleh para ahli kesehatan. Setiap orang yang sudah dewasa dan akil balik akan meninggal karena virus ini. Penyebaran virus ini begitu cepat sehingga semua anak-anak harus bertahan hidup tanpa orang dewasa. Scene berpindah ke seorang bocil laki-laki yang sedang bermain sendirian di tengah hutan. Dia asik dengan mainannya, sampai tidak menyadari ada sepasang anak bertopeng lagi mengincarnya. Sepasang anak bertopeng ini mengagetkannya. Mereka ternyata hendak merampas tas si bocil tersebut. Di sini, si bocil tidak mau menyerah begitu saja. Si bocil berusaha mempertahankan tasnya dengan mengacungkan obeng belah sebagai senjatanya. Sayangnya si bocil tidak sebanding dengan anak perempuan tersebut. Anak perempuan bertopeng langsung menyerangnya dengan sebuah golok. Akhirnya si bocil pun tumbang. Setelah si bocil metong, anak laki-laki bertopeng mengambil tas si bocil. Ternyata isi dari tas si bocil hanyalah mainan mobil-mobilan saja dan tidak ada barang yang berharga. Setelah kejadian tersebut, sepasang bocah bertopeng ini mendengar ada yang bersenandung. Mereka pun menuju ke arah suara tersebut. Setelah memantau dari kejauhan menggunakan teropong, mereka melihat ada seorang anak perempuan dengan persediaan air bersih yang banyak. Sayangnya, si anak perempuan tersebut memiliki senjata api. Ternyata tempat itu dulunya adalah wahana bermain. Akhirnya, si bocah perempuan bertopeng memiliki ide dia akan berpura-pura terluka untuk mengelabui anak perempuan bersenjata tersebut. Sebelum pergi, si bocah laki-laki bertopeng menyampaikan kalau di sekitar situ ada kelompok orang-orang berjas hujan biru dan suka menggorok leher orang lain serta memiliki tampilan seperti babi. Tapi sayangnya, bocah perempuan itu tak menghiraukannya, malah mengatakan jangan jadi pengecut. Tibalah bocah perempuan bertopeng ke tempat si anak perempuan bersenjata. Dia berpura-pura terluka dan haus. Karena iba si anak perempuan bersenjata pun memberinya air. Pada saat dia lengah, bocah perempuan bertopeng merebut senjatanya. Tapi sayang senjata tersebut hanya mainan. Karena panik anak perempuan bertopeng pun menginjak paku, luka itu pun membuatnya pingsan.
Di alam bawah sadarnya, ia merasa dirinya di ruang operasi medis. Pada saat bersamaan, masuklah seorang dokter dengan suntikan besar ingin menyuntik kakinya. Ternyata setelah terbangun, dia baru menyadari si anak perempuan bersenjata sedang merawat luka kakinya. Di sini kita tahu nama dari anak perempuan yang bersenjata itu adalah Kwan. Ternyata Kwan tinggal di wahana bermain tersebut. Dia pun begitu baik terhadap anak perempuan bertopeng yang ternyata bernama Ines. Mereka saling bertukar cerita, ternyata Ibu Kwan pintar berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Pada saat yang bersamaan, Ines pun mengingat masa lalunya dirawat di sebuah rumah sakit. Ternyata Kwan memiliki cita-cita untuk menghidupkan wahana itu lagi. Dia berupaya menghidupkan lagi semua lampu-lampu di wahana tersebut. Dia berharap Ines akan membantu untuk mewujudkan impiannya tersebut. Ternyata hal itu yang membuatnya tetap baik pada Ines, walaupun Ines telah mencoba menipunya. Awalnya, Ines mengira Kwan adalah anak jenius yang mereka cari. Menurutnya, ada kabar bahwa anak jenius bisa membuat vaksin antivirus yang sedang melanda. Tapi di sini, jelas-jelas Kwan mengatakan kalau dirinya tidak mengerti sedikit pun ilmu medis. Pada saat yang bersamaan, bocah laki-laki bertopeng muncul membawa tongkat ajaibnya dan langsung menyerang Kwan dari belakang. Anak laki-laki ini bernama Bui. Namun serangan Bui bisa dibalas oleh Kwan yang segera melarikan diri. Akhirnya, Ines dan Bui memburu Kwan, sayangnya mereka kurang menguasai medan, sehingga Ines dan Bui bisa dikalahkan oleh Kwan. Mereka pun harus tunduk kepada Kwan. Keesokan paginya, Ines terbangun dari pingsan. Dia melihat Bui yang sedang mengayuh sepeda untuk menghasilkan tenaga listrik pada mesin pompa air dengan tangan yang diikat di setang sepeda tersebut. Dengan menodongkan golok ke leher Ines, Kwan menyuruh Ines untuk terjun ke wahana seluncuran air. Ternyata Kwan pun ikut terjun, sehingga mereka berdua merasakan lagi keseruan wahana seluncuran air. Mereka pun akrab kembali. Scene berpindah ke suasana hutan, di mana ada beberapa orang yang pakai jas hujan biru menemukan mainan mobil-mobilan di pinggir rawa. Scene berpindah lagi, kali ini menampilkan kelompok anak-anak bertopeng. Pada adegan ini, Ines baru saja mengnok seorang anak. Rupanya kelompok bertopeng ini adalah anak-anak yang sadis. Bisa menghabisi anak manapun selain kelompok mereka. Ternyata Ines dan Bui merupakan bagian dari mereka. Ines semakin akrab saja dengan Kwan. Hal ini disaksikan oleh Bui dari atas menara.
Bui dirantai kakinya oleh Kuan dengan besi sehingga tidak bisa kemana-mana. Kali ini Ines menangkap seekor ikan dengan tangan kosong dan ikan itu dimasukkan mereka ke akuarium. Saat memasukkan ikan, Kuan menunjukkan lemari senjata yang asli dan kuncinya. Kuan masih ragu dengan Ines sehingga kaki Ines pun dirantainya. Ia takut Ines berkhianat lagi. Pada suatu kesempatan, Ines menyelamatkan Kuan dari serangan ular. Kuan pun mulai percaya kembali kepada Ines. Dia mengajak Ines mengecat ulang semua wahana-wahana bermain yang ada. Pada saat mengecat tersebutlah, Kuan bercerita kalau adik laki-lakinya belum pulang setelah kelayapan ke hutan. Ines tersadar, ternyata anak yang mereka bunuh di awal adalah adiknya si Kuan. Pada saat Kuan lengah, Ines mengambil semua kunci dan berusaha melepas kunci gembok rantai kaki si Bui. Ternyata semua kunci yang dibawa tidak satu pun yang sesuai. Pada saat itu pula terjadi perselisihan antara Bui dan Ines. Bui merasa mereka adalah kelompok yang berbeda dari Kuan, sehingga Kuan adalah musuh. Tapi hal ini berbeda menurut Ines, karena dia sudah mulai merasa ada simpati kepada Kuan. Karena perselisihan tersebut, Ines teringat lagi bagaimana dia bisa menghabisi pimpinan geng mereka dan menjadi pemimpin baru di geng bertopeng. Hari semakin hari, Ines dan Kuan pun semakin akrab. Tapi tidak dengan Bui, dia masih dengan pendiriannya dan ingin mengajak Ines pergi dari tempat tersebut. Akhirnya, dengan usaha yang tidak sia-sia, mereka berdua bisa menghidupkan kembali semua lampu wahana. Pada suatu kesempatan, Ines memberikan kunci gembok kakinya si Bui. Untuk merayakan keberhasilannya, Kuan menyalakan kembang api. Pada saat Ines dan Kuan larut dalam suasana haru, tiba-tiba Bui yang sudah lolos dari rantainya memanggil Ines dengan keras. Terjadilah keributan antara Kuan dan Bui. Di sini, Kuan mengetahui bahwa adiknya sudah mereka habisi karena obeng belah adiknya ada pada Bui. Saat Kuan teriak-teriak marah ke Ines, suaranya berubah. Ternyata Kuan terkena efek virus karena dia sudah mulai mengalami pubertas. Pada saat yang bersamaan, kelompok anak berjas hujan biru datang menghampiri. Dengan sigap Bui menarik Ines untuk pergi. Beberapa orang dari kelompok jas hujan biru mengurus mayat Kuan, tapi ada salah satunya yang mengejar Ines dan Bui.
Mereka yang berjas hujan biru, semua lehernya diperban, serta tidak ada seorang pun yang berbicara. Mereka hanya mendengus seperti babi. Akhirnya, salah satu dari mereka menemukan persembunyian Bui dan Ines, sehingga terjadilah perkelahian. Tapi karena takut kalah jumlah Ines dan Bui sempat melarikan diri. Karena Ines terluka saat merelai perkelahian antara Kuan dan Bui, terpaksa Bui menggendong Ines. Pada saat mereka beristirahat, terdengar bunyi tembakan yang dekat. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Pada saat hujan tiba, mereka pun berteduh di bangunan tua. Di sana, Bui sempat tidur. Tapi Ines masih larut dalam kesedihan semenjak meninggalnya Kuan. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Tibalah mereka di tepi pantai. Karena melihat Ines yang begitu galau ditinggal mati Kuan, Bui pun melemparkan buku diary Kuan yang dibawa Ines ke tengah laut. Ines pun gak peduli. Dia tetap mengejar diary tersebut sampai-sampai ke laut dalam. Melihat hal ini, Bui pun berusaha menyelamatkan Ines. Tapi naas malah Bui yang tidak selamat, dia pingsan di dalam air laut. Melihat hal ini, Ines pun segera memberikan pertolongan pertama kepada Bui. Pada akhirnya, Bui pun sadar kembali. Karena hari sudah sore, mereka pun memutuskan menginap di tepi pantai sembari membuat api unggun. Keesokan paginya, mereka berdua berusaha membuat jebakan ala-ala Rambo untuk menjebak orang-orang berjas hujan biru tersebut. Betul saja, di pagi hari datanglah sepasang laki-laki dan perempuan berjas hujan biru dengan menenteng senjata api. Mereka pun terpancing dengan suara nyanyian Bui. Tak lama berselang, Ines pun melepaskan jebakan bambunya. Tapi sayang itu tidak berfungsi dengan baik. Sejurus kemudian, laki-laki jas biru sudah bisa mengunci Bui. Tetapi hal berbeda terjadi pada wanita jas hujan biru. Dia disandera oleh Ines dengan menempelkan belati di lehernya. Hal inilah yang memaksa lelaki jas hujan biru pun melepaskan Bui. Sepasang jas biru pun menyerah. Pada saat Ines dan Bui ingin pergi, si perempuan jas biru berusaha berkomunikasi dengan menuliskan sesuatu di tangannya. Di sana, dia menulis akan menolong mereka. Pada saat itu, Ines pun merasa tenggorokannya sakit. Rupanya, efek virus telah menyerangnya. Setelah itu, Sin pun memperlihatkan pertemuan Ines dan Kuan dalam kondisi baik-baik saja. Ternyata Ines hanya koma. Dia tersadar dan bangun di tempat tidur dalam tenda terpal warna biru. Dia ingin berbicara tapi tak bisa. Dia pun menyadari dirinya sudah masuk masa akil balik. Ia melihat sekelilingnya ada peralatan operasi medis. Tak lama berselang, masuklah salah seorang laki-laki yang berpakaian seperti seorang dokter. Laki-laki itu pun sama seperti Ines, tidak bisa bicara.
Dia berusaha berkomunikasi dengan papan kecil kepada Ines. Dia menjelaskan bahwa Ines sudah sembuh. Dengan bahasa isyarat, dia pun menjelaskan bahwa pita suara Ines telah dicabut agar bisa sembuh. Itu artinya Ines akan sama seperti yang lainnya, tidak bisa berbicara lagi alias bisu. Ternyata Bui pun juga sudah sembuh. Di sini kita baru memahami bagaimana kelompok orang-orang jas biru mencari anak-anak yang masih tersisa untuk diobati. Hanya saja ini menjadi tidak mudah karena mereka tidak bisa bicara. Makanya di awal film si Bui menggambarkan kelompok mereka merupakan manusia yang suka menggorok leher dan hanya mengendus seperti babi. Di akhir film, kita melihat aksi Bui dan Ines yang bertemu dengan anak usia hampir remaja, mereka dengan susah payah untuk menyelamatkannya. Film pun berakhir. Itulah alur cerita film The Park. Apabila kalian suka, klik like, subscribe untuk berlangganan, serta tekan lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan pemberitahuan saat saya upload video terbaru. Apabila ada saran dan masukan, silahkan tulis komen di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you and see you. Bye-bye.